Minta maaf, kronologis daripada kejadian ini awalnya bersumber dari kami ada permasalahan dengan warga. Karena saya adalah pengurus masjid. Namun mereka itu datang memoto tanpa mengurus melalui dengan pengurus. Nah, kemudian tentu saya tidak tahu menahu kemana arti daripada foto masjid itu. Kemudian setelah ini mereka ini pada tanggal 6 meresponnya melalui HP, melalui medsos ini dikirimkan melalui SMS. Masa masjid aja difoto tidak boleh, sementara saya tidak pernah mengeluarkan kata-kata itu. Nah, dengan inilah bahasa ini disebarluaskan dia kepada menantu kita. Namanya menantu kasih tahu sama saya, Pak, apa memang begini-gini keadaannya? Ya tidak ada. Maka saya hubungi Bu RT-nya. Bu RT, tolong ke rumah. Setelah ke rumah saya tanya, siapa yang mengekspos masalah ini, yang mengirim SMS ini? Si Anu katanya bilang namanya Mutia. Iya. Nah, inilah bahasa ini kemudian imam yang saya angkat di situ Marga Pugungan, namanya Perdamaian Pugungan. Dia ini sebenarnya pucuk daripada permasalahan itu. Maka dilaporkannya ke kepala desa bahwa saya itu tidak boleh katanya memoto masjid. Sementara inilah yang saya tidak terima itu. Maka saya tuntutlah ini saya laporkan ke Polsek melalui Babin Kamtibmas. Kemudian dari tanggal 6 sampai tanggal 17 baru dimediasi di Polsek. Setelah sampainya ini di Polsek, maka kami dimediasi. Mereka itu datang membawa kepala desa, RT-nya, tokoh masyarakat satu, Pak Imamnya satu dengan itu sih namanya Mutia itu. Nah, di situ tuh ditanya sama polisi saya bahwa saya itu mau nggak berdamai di situ masalahnya. Ya kalau jelas mereka ini mau mengakui kesalahan dan mau akan berjanji tidak akan mengulangi lagi membuat pernyataan, saya terima. Namanya saya orang tua, tentu saya maafkan kalau orang sudah minta maaf. Nah, setelah sedang perdamaian ini diketik, disinilah ngomong kepala desa itu, Andes Tanta itu, yang menghina saya itu. Siapa nama Pak Kades? Andes Tanta. Andes Tanta. Iya, Andes Tanta. Desa Tandun Barat. Desa Tandun Barat. Disitulah dia berpakaian dinas lengkap itu. Posisinya di Polsek, di ruangan reskrim. Polisi di situ ada 4 orang, masyarakat ada 3 orang yang sedang diperiksa. Semuanya mendengarkannya. Dia ngomong, saya sambut dengan kata-kata, tolonglah masyarakatnya itu dirangkul. Nggak perlu seperti kau itu saya rangkul. Saya tidak perlu, saya jawab, saya tidak perlu dirangkul. Masyarakatnya rangkul. Dia mulutmu itu anjing babi kau, gua bangka. Nah, inilah kata-kata ini yang diucapkan dia. Waktu dia ngomong anjing babi itu ada berpakaian dinas itu ada yang berbentuk direct rekaman. Tidak ada. Tidak ada sempat kami merekam. Tetapi saksi semua yang situ mendengar. Ya, mendengar. Ya. Polisinya pun ada Kanit Dimas sama Babin Kamtibmas. Kemudian unit reskrimnya mendengar 2 orang di situ. Termasuk yang penyidik kami sekarang, dia mendengarkan kata-kata itu. Jadi hari ini sidang yang pertama. Oh, yang pertama. Jadi pada saat itu saya sampaikan lagi sedikit lagi tambahannya, saya sampaikan bahwa saya akan melapor ke polisi. Nah, silakan kau melapor, mau ke Mabes pun kau laporkan, saya tidak takut. Nah, inilah permasalahan, menantang dia. Pada saat dia mau berdiri saya itu mengepal tinju itu, dirangkul sama polisi itu, dia sampai jatuh tutup jengkolnya ini. Oh, sempat juga dia mau berdiri. Mau ya, istilahnya mau makanya saya balas dengan tangan berdiri. Ya, saya balas dengan berdiri. Iya. Itu saya imbangi, menantang saya dipukul nggak konyol begitu aja, ya kan? Itulah minimal aksi untuk mengelak itu harus disiap-siapkan kan. Maka saya tunggu setelah saya membuat LP laporan polisi sampai saat sekarang ini dia tidak pernah ada datang menunjukkan niat baik dia. Nah, itulah kekejaman dia seorang kepala desa, ya kan, yang arogan itu. Ya, itulah yang dapat saya berikan keterangan sehingga kami sampai ke peradilan. Oke, terima kasih, Bang. Nah, abang lagi, Bang. Ya. Abang di sini kan sebagai pengacara Pak Pak Regar, Regar ini. Menurut kronologis kejadian ini, menurut pandangan hukum yang abang ajukan di persidangan ini, pasal apa yang diapakan oleh abang? Kalau ini pasalnya 315 penghinaan ringan. Cuman sebenarnya dalam konstruksinya sebagai seorang kepala desa kan jangan sampai berlanjut prosesnya. Iya. Tetapi saya melihat itikat baik dari
desa sampai dengan hari ini. Justru tadi dia nantang di pengadilan, dan juga saya melihat menyaksikan dia istrinya minta dipoto, seakan-akan kan dia bangga. Iya. Dia menganggap pengadilan ini gagah-gagahan. Kalau Iya. kita kan tidak, kita di sini mencari keadilan, melindungi harkat martabatnya Pak Samsul Iya. yang sudah terpukul mentalnya, masa digitukan diperlakukan oleh seorang kepala desa yang harusnya bisa mengayomi, Iya. melayani masyarakatnya. Justru bukan itu yang dia dapatkan. Tentu kita berharap apapun proses peradilan ini, kita tentu berpegang teguh kepada otoritas hakim, karena kalau sudah sampai ke pengadilan kita sepenuhnya percaya apapun putusan pengadilan, dan ini menjadi pelajaran terhadap kepala desa yang arogan, Iya. tidak menggunakan kewenangannya untuk menghina masyarakat. Hanya karena dia punya seragam kepala desa, dengan sewenang-wenangnya dia mencaci maki warganya, saya kira itu tidak dibenarkan dalam hukum. Iya. Oke, ini dari nama Abang? Saya Alfikri SMH, memang kuasa hukumnya Pak Samsul. Saya ingin memastikan proses ini berjalan, karena saya tidak ingin nanti terhadap pejabat, dalam hal ini kepala desa, laporan ini masuk angin. Artinya tidak berhenti kasusnya ataupun lambat prosesnya. Saya ingin memastikan kasus ini diproses secara cepat, tepat, dan berjalan sesuai dengan koridornya hingga sampai pada proses persidangan saat ini. Ya, harapan Abang terhadap pemerintah daerah dalam hal ini Bupati sebagai ayahnya. Saya pernah bersurat ke Bupati. Saya menyampaikan surat kepada Bupati bahwasanya Bupati sebagai pembina kepala desa dalam Undang-Undang Kepala Desa itu adalah wajib memberikan binaan terhadap kepala desa yang melanggar etik maupun melanggar hukum. Nah, ini saya kira melanggar etik dan melanggar hukum sudah dilakukan oleh kepala desa Andestanta. Tetapi surat yang sudah saya kirimkan hampir sebulan kepada Bupati Rokan Hulu, Pak Sukiman, belum direspon sampai saat ini. Saya pun juga nanti setelah putusan ini, apapun putusannya, entah itu pidana percobaan ataupun apa, saya akan tetap bersurat kepada Pemda, terutama Bupati, ingin menyampaikan bahwasanya ada kepala desa yang sudah divonis, walaupun tidak di penjara. Yang jelas ini menunjukkan bahwasanya kita sebagai rakyat tetap optimis menggunakan hukum sebagai sarana mencari keadilan. Kita akan surati itu Bupati Rokan Hulu dan juga dinas yang terkait yang melakukan pembinaan terhadap kepala desa. Ini sidang berikutnya tanggal berapa? Ini sidang cepat karena titip piring. Hari ini juga putusannya. Kita menunggu hari ini saat juga ini diskorsing 10 menit untuk gitu. majelis hakim bermusyawarah untuk menentukan putusan. Oke, nanti kita dengar putusannya. Siap.